Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Pak Warta kembali menjumpai kalian di video pembelajaran secara online. Bagaimana? Kalian sudah siap untuk belajar? Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga tekan like, share, dan komen videonya ya. Terima kasih. Mengawali pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, apakah kalian berasal dari Yogyakarta? Daerah istimewa Yogyakarta memiliki ragam keunikan tersendiri. Tahukah kalian apa keunikan Yogyakarta? Salah satu keunikan daerah istimewa Yogyakarta adalah karena memiliki beragam bangunan peninggalan sejarah. Di antaranya yaitu Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia. Candi Prambanan dibangun pada masa dinasti Sailendra. Candi ini terletak di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah. Berdirinya bangunan ini selalu dikaitkan dengan cerita rakyat yang berkembang di masyarakat kita hingga saat ini, yaitu cerita Roro Jonggrang. Apakah kalian tahu cerita tersebut? Mari kita baca bersama cerita tersebut. Judulnya Roro Jonggrang. Roro Jonggrang adalah seorang putri dari kerajaan Prambanan. Raja Prambanan, ayah Roro Jonggrang, gugur dalam pertarungan melawan Bandung Bondowoso dari kerajaan Pengging. Akibatnya, Bandung Bondowoso menguasai kerajaan Prambanan. Bandung Bondowoso yang tamak menginginkan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya. Roro Jonggrang yang tidak mau diperistri oleh Bandung Bondowoso pun mengajukan sebuah syarat. Aku bersedia menjadi permaisurimu, Bandung Bondowoso, tetapi ada syarat yang harus kau penuhi. Jika berhasil, aku akan menikah denganmu. Namun, jika kau gagal, izinkan aku pergi, kata Roro Jonggrang. Apapun yang kau minta akan aku penuhi, Roro Jonggrang. Jika aku gagal memenuhinya, aku akan mengembalikan kerajaan ini kepadamu, sahut Bandung Bondowoso angkuh. Aku minta kau membangun 1000 candi untukku. Semua harus selesai sebelum matahari terbit esok, sahut Roro Jonggrang. Baiklah, aku pasti berhasil memenuhi syarat yang kau buat, jawab Bandung Bondowoso angkuh. Bandung Bondowoso meminta bantuan pasukan jin untuk membangun 1000 candi. Dalam sekejap, bangunan candi mulai tampak. Roro Jonggrang panik. Dia mengadu kepada Bisumi, dayang kepercayaannya. Bisumi mempunyai ide untuk menggagalkan pekerjaan Bandung Bondowoso. Dia segera memerintahkan para dayang untuk menumbuk lesung dan membakar jerami. Suara lesung bertalu-talu dan semburat api yang memerah di langit membuat suasana seperti pagi hari. Ayam-ayam jantan berkokok bersahut-sahutan. Mendengar ayam jantan, pasukan jin terkejut. Hari sudah pagi, kami harus pergi, teriak pasukan jin sambil bergegas meninggalkan Bandung Bondowoso dan candi-candi yang telah mereka bangun. Roro Jonggrang mendatangi Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang segera menghitung candi-candi yang sudah selesai. Candi-candi ini hanya ada 999, kurang 1 candi, kata Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso tidak percaya dengan perkataan Roro Jonggrang. Dia segera menghitung banyak candi dan ternyata memang benar hanya ada 999 candi. Bandung Bondowoso marah besar.
Aku tidak akan kalah, Roro Jonggrang. Aku akan mendapatkan 1000 candi seperti yang kau inginkan. Kenyataannya, candi yang kau buat kurang 1, Bandung Bondowoso. Kau tetap harus menepati janjimu, sahut Roro Jonggrang. Kalau begitu, akan kuubah kau menjadi candi ke-1000. Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso mengubah Roro Jonggrang menjadi patung batu. Patung itulah yang menjadi candi ke-1000. Candi-candi itu hingga kini masih berdiri tegak di wilayah Prambanan. Setelah kita membaca cerita fiksi tadi, sekarang kerjakan tugas berikut ini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan cerita Roro Jonggrang yang kalian baca tadi. Pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Jelaskan menurut kalian. Nomor 2. Sebutkan tokoh utama pada cerita Roro Jonggrang tersebut. Nomor 3. Sebutkan tokoh tambahan pada cerita Roro Jonggrang tadi. Dan nomor 4. Sebutkan tokoh antagonis dan tokoh protagonis pada cerita Roro Jonggrang tersebut. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, Candi Prambanan adalah salah satu tempat wisata yang selalu dipadati wisatawan. Oleh sebab itu, kebersihan kawasan Candi Prambanan harus selalu dijaga. Pengelola selalu mengupayakan kebersihan kawasan candi. Nah, anak-anak pintar, Pak Warta mau bertanya kepada kalian. Siapa di antara kalian yang pernah berkunjung ke Candi Prambanan? Apa yang kalian lihat di sana? Apakah kawasan candi tersebut kotor ataukah bersih? Sejauh ini, kawasan Candi Prambanan selalu terlihat bersih dan terawat. Apakah kalian tahu siapa orang yang berada di balik keadaan lingkungan Candi Prambanan yang bersih dan terawat tersebut? Di balik bersihnya lingkungan Candi Prambanan tersebut, ada petugas kebersihan yang selalu bertugas tanpa kenal lelah. Coba kalian perhatikan para petugas kebersihan yang ada pada gambar berikut. Menurut kalian, apakah petugas kebersihan pada gambar melakukan gaya? Gaya apa yang digunakannya? Gerakan mendorong atau menarik gerobak yang dilakukan oleh para petugas kebersihan tersebut menyebabkan gerobak sampah menjadi bergerak. Gaya yang diberikan tersebut bersumber dari otot para petugas kebersihan, sehingga bisa kita katakan bahwa gaya yang diberikan berupa gaya otot. Kalau begitu, bisa kita simpulkan bahwa gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak ini disebut sebagai gaya. Tahukah kalian anak-anak pintar, gaya yang diberikan pada suatu benda akan memengaruhi benda tersebut. Lalu, pengaruh apa saja yang ditimbulkan gaya terhadap gerak benda? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak penjelasan berikut ini. Anak-anak pintar, siapa di antara kalian yang gemar bermain bola? Pada saat menendang bola, kita memberikan gaya dorong terhadap bola tersebut. Hasilnya, bola yang tadinya diam menjadi bergerak dan berpindah tempat. Artinya, gaya yang kita berikan pada bola tersebut membuat bola yang tadinya diam menjadi bergerak. Berbeda halnya pada saat kita menangkap bola, baik itu dengan tangan maupun menahannya dengan kaki. Gaya yang kita berikan pada bola menyebabkan bola yang tadinya bergerak menjadi diam. Nah, gambar apakah ini anak-anak pintar? Ya, betul. Seorang anak sedang bermain mobil-mobilan atau mobil mainan.
Pada saat kita menarik mobil mainan, artinya kita memberikan gaya tarik pada mobil mainan tersebut. Hasilnya, mobil mainan bergerak mengikuti arah tarikan kita. Mobil mainan yang kita tarik secara perlahan akan bergerak dengan perlahan pula. Jika kita menariknya semakin cepat, maka geraknya pun akan bertambah cepat. Artinya, gaya yang kita berikan bisa mengubah kecepatan gerak benda tersebut. Ketika kita membelokkan tarikan kita pada mobil mainan tersebut, arah dari mobil mainan itu pun akan berubah juga. Artinya, gaya yang kita berikan bisa mengubah arah gerak benda. Hal serupa terjadi juga pada saat kita memukul bola pada permainan bola kasti. Gaya yang diberikan pada bola mengubah arah bola berlawanan dengan arah datangnya bola tersebut. Dari penjelasan tersebut bisa kita simpulkan bahwa pengaruh gaya terhadap gerak benda itu ada 4 jenis. Yang pertama, gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat memengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Dan yang keempat, gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda. Saatnya kalian mengerjakan tugas. Berikan masing-masing 3 contoh peristiwa yang menunjukkan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang pertama tadi, gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya memengaruhi kecepatan gerak benda. Dan yang keempat, gaya memengaruhi arah gerak benda. Jadi kalian silahkan berikan 3 contoh pada masing-masing pengaruh gaya terhadap gerak benda tersebut. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran yang bisa Pak Warta sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Pesan Pak Warta untuk kalian, menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama, termasuk pada saat kita berwisata. Jagalah kebersihan di area wisata yang kita kunjungi tersebut, agar semua orang merasa nyaman untuk berkunjung ke sana. Akhir kata dari Pak Warta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.